Yang nyala-nyalain tim SAR waktu evakuasi turis dari Brazil itu, kalian tuh ininya waras nggak sih? Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Kali ini gue akan buat video lebih serius daripada biasanya ya, karena gue bener-bener gak habis pikir banget sama rakyat, sama netizen Indonesia. Pertama-tama, tanpa mengurangi rasa hormat gue, kalau video ini muncul di FYP-nya Brazil gitu ya, kalian bisa pakai translate, dan gue cuma mau mengatakan turut berduka cita untuk Juliana, untuk keluarga Juliana yang ditinggalkan. Kalian pada yang nyala-nyalain tim SAR, itu bener-bener tahu medan gunung gak sih? Pernah ke Rinjani gak sih? Tahu gak sih Rinjani itu seperti apa? Kalian pikir tim SAR, Basarnas, atau tim evakuasi itu Doraemon, ha? Punya pintu kemana aja? Punya baling-baling bambu? Enggak gitu konsepnya, dasar Konoha. Sekali lagi, teori dan cara penyelamatan mungkin bisa dipelajari, tapi begitu kita sampai di lapangan, begitu kita terjun langsung ke lapangan, melihat situasi dan kondisinya, itu bisa beda dari teori dan cara yang kita pelajari. Kalian tahu nggak sih Rinjani itu ketinggiannya berapa meter di atas permukaan laut? Kalian tahu nggak sih kalau Rinjani itu adalah gunung tertinggi kedua di Indonesia? Bisa nggak jangan ikut-ikutan FOMO, nyala-nyalain tim evakuasi, nyala-nyalain tim SAR, padahal kalian nggak tahu medan, bahkan kalian tidak pernah mendaki gunung sama sekali. Nggak tahu cuaca, nggak tahu situasi, nggak tahu kondisi, nggak tahu SOP penyelamatan dan lain-lainnya. Bahkan kalian yang komen-komen ya, yang nyala-nyalain tim evakuasi, yang nyala-nyalain tim SAR, kalian itu cuma ngetik di balik layar rebahan. Gue di sini bicara sebagai anak yang baru pemula ya mendaki gunung. Gue pernah mendaki gunung gitu ya, walaupun bukan gunung-gunung tinggi gitu ya, tapi gue pernah mengalami yang namanya mendaki gunung, yang namanya gue hipotermia, namanya gue kedinginan dan segala macamnya, itu gue pernah. Kalian itu cuma bisa ngetik di belakang layar handphone kalian dengan bilang, kenapa nggak pakai drone, kenapa nggak pakai helikopter, kenapa nggak kasih makanan, kenapa nggak turunin selimut dan bla 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 bla. Gara-gara kerjanya lambat, jadinya si Juliana keburu tewas. Padahal di drone itu Juliana itu masih bergerak, masih bernafas, bla 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 bla. First of all, penyelamatan itu ada SOP-nya. Tim SAR itu memang dilatih untuk melalui cuaca buruk, memang iya. Tapi jangankan dalam tim SAR ya, dalam kedokteran pun kalau lu mau menyelamatkan orang, itu dahulukan dulu keselamatan diri sendiri. Terus buat lu pada yang nyalain Pak Prabowo, emang Pak Prabowo ngapain? Emang Pak Prabowo yang ngedorong Juliana? Terus gue gak ngerti deh sama netizen Indonesia yang komen-komen di lapak konten orang Brazil gitu ya, yang justru malah menjelek-jelekan Indonesia itu sendiri. Lu malah ngejelekin negara lu sendiri, lu malah bikin malu negara lu sendiri. Lu gimana sih? Kalian enak ngomong kenapa nggak taruh helikopter, kenapa nggak pakai helikopter, kenapa nggak pakai drone dan bla 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 bla. Kalian tahu nggak sih medan di Rinjani, medan di letter E-nya Rinjani itu bener-bener tanahnya itu sekali diinjak ya, lu nginjak 1 langkah tapi lu mundur 4 langkah. Lu tahu nggak? Lu tonton dulu deh video-video orang yang pada ngedaki Rinjani itu kayak gimana. Terus di Rinjani itu dikelilingi tebing-tebing. Menurut lu helikopter mau turun di mana? Helikopter mau turun di mana? Terus pakai drone. Iya, oke, pakai drone nih. Tapi di sana cuacanya lagi buruk, bener-bener buruk, bener-bener berkabut dan berangin gitu ya. Menurut lu drone-nya nggak ke bawah angin gitu? Seberapa jauh sih drone itu bisa mengatasi angin? Seberapa jauh sih drone itu bisa menahan kencangnya kecepatan angin? Jangankan lulu orang yang cuma komen di balik layar HP kalian itu ya. Orang-orang yang ada di Rinjani aja, yang mengetahui Juliana hilang aja nggak nyari, nggak turun ke bawah. Itu orang yang udah jelas ada di lokasi, apalagi kalian yang nggak ada di lokasi. Dan menurut berita yang beredar, Juliana itu juga memiliki mata -5, tapi dia tidak menggunakan soft lens, dia tidak menggunakan kacamata, bahkan dia tidak membawa kacamata di dalam tasnya. Juliana itu juga mendaki menggunakan jeans, yang dimana kita tahu kalau mau mendaki gunung itu harus menggunakan celana gunung, apalagi Gunung Rinjani. Gunung Rinjani itu it's not for beginner. Gunung Rinjani itu bukan untuk pemula. Disclaimer ya, disclaimer, gua tidak menyalahkan Juliana, gua tidak menyalahkan korban. Tapi karena udah banyak video-videonya Juliana